Halo pemirsa DAI TV, saya Yeni Merdeka Sakti, psikolog klinis anak asal Medan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pola asuh yang tepat bagi anak usia dini agar mereka nantinya tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Karena sebagaimana kita tahu bahwasannya masa usia dini ini merupakan masa emas yang wajib benar-benar kita didik sebaik mungkin agar nantinya mereka menjadi sukses di kedepannya. Apa sih yang dimaksud dengan anak usia dini? Anak usia dini adalah anak yang masih dari dalam kandungan sampai dia berusia 6 tahun. Ada beberapa karakter yang sangat umum dan pasti ada di anak usia dini. Yang pertama adalah mereka itu sangat aktif, nggak bisa diem, lompat-lompat, lari ke sana kemari. Yang kedua, mereka ini adalah anak yang sangat kreatif dan imajinatif. Misalnya adalah ngeberantakin. Kita ngelihatnya sebagai ngeberantakin bantal misalnya, tapi ternyata setelah kita gali lebih jauh, apa sih yang dibuat oleh anak ini? Ternyata dia sedang membuat kastil misalnya. Berikutnya adalah mereka itu memiliki rentang konsentrasi yang rendah. Jadi sangat mungkin sekali kalau misalnya dia tidak bertahan lama untuk mengerjakan suatu aktivitas yang apalagi bukan menjadi minatnya. Kalaupun aktivitas itu merupakan aktivitas yang menjadi minatnya, itu bisa bertahan lebih lama. Berikutnya adalah mereka punya rasa ingin tahu yang besar. Misalnya ngelihat mamah lagi pakai lipstik. Nah, oh lipstik itu bisa bikin warna merah ya di bibir mama. Terus dia coba ambil. Terus dia cobain, kalau ke tangan bisa nggak ya? Oh ternyata bisa. Kemana lagi ya yang bisa? Cobain ke dinding. Mereka itu bersifat egosentris. Egosentris itu berarti masih berpusat pada dirinya sendiri gitu. Nah, bagi anak usia dini tidak mau berbagi dengan teman, tidak mau meminjamkan mainannya kepada teman, itu bukan berarti mereka pelit. Tapi mereka sedang berusaha untuk mempertahankan hak yang dia punya gitu. Dia masih belajar untuk mempertahankan apa yang dia punya. Jadi kita sebagai orang tua juga nggak perlu buru-buru untuk melabel, kamu jangan pelit dong, bagi dong sama temennya gitu. Nah, mereka ini masih berpikir konkret. Jadi untuk berpikir abstrak dia belum bisa. Bagaimana sih cara berpikir konkret bagi anak usia dini ini? Yaitu mereka hanya melihat apa saja yang ada, apa saja yang tampak, belum bisa membayangkan sesuatu yang tidak terlihat di depan mata mereka. Dengan orang tua memahami tentang karakter anak usia dini ini, orang tua jadi lebih bisa memberikan treatment, lebih bisa memberikan respon yang tepat bagi perilaku anak usia dini. Misalnya aja nih, anak mainin lipstik dari mamanya, dia cobain. Nah, pada saat kita nggak paham, respon kita bisa saja menjadi marah. Nah, tapi pada saat kita lebih memahami, kita akan bisa melihat dari sudut pandang anak. Misalnya, kita akan berespon tentang, oh kamu penasaran ya dengan lipstik mama? Kamu penasaran ya lipstik ini bisa digunakan untuk mewarnai apa saja? Kita bisa berinteraksi dengan anak dan jadinya mengarahkan anak ke tujuan yang sebenarnya ingin dia capai, ingin dia tahu dari proses si lipstik tadi. Anak usia dini tadi saya bilang bahwasanya salah satu karakteristiknya adalah mereka adalah anak yang aktif. Nah, kebanyakan dari kita orang tua yang belum memahami responnya adalah pada saat melihat anak lari-larian, pengennya suruh diam, suruh jalan, suruh duduk. Oke, kalau misalnya situasi itu berbahaya, kita boleh membatasi anak untuk tidak lari-larian agar dia terlindungi. Tapi pada saat misalnya kayak di halaman yang luas misalnya, nah kita boleh saja tuh membiarkan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka eksplor. Contoh lainnya apa sih? Misalnya tadi rentang konsentrasi yang rendah. Nah, pada saat kita pengen memberikan masukan, mau ngajarin sesuatu kepada si anak ini, ya nggak bisa lama-lama. Pada saat kita sudah memahami bahwasannya itu adalah salah satu bagian dari karakter anak, kita bisa membagi porsi belajarnya anak ini menjadi beberapa kali dalam satu hari. Sekarang kita akan ngebahas gimana sih stimulasi yang tepat buat anak usia dini. Yang menjadi kunci adalah untuk stimulasi anak usia dini, pastikan bahwasannya kegiatan itu melibatkan semua indera yang dimiliki. Jadi anak bisa menyentuh langsung, bisa melihat langsung, bisa membaui,
bisa memegang. Dengan begitu anak-anak akan belajar. Jadi pada saat anak-anak main tanah, nggak perlu dilarang, maksudnya, tapi difasilitasi dengan kita memberikan tanah yang bersih misalnya. Terus kalau misalnya dia lari-larian tanpa sendal gitu, nah itu juga merupakan sebenarnya stimulasi yang bagus buat anak gitu, apalagi tanpa sendal di rumput, tanpa sendal di tempat yang becek. Nah itu sebenarnya boleh buat anak usia dini, dan itu sebenarnya mengaktifkan sistem sensori mereka supaya mereka lebih berkembang sistem inderanya. Nah selain itu, selain bentuk permainan yang melibatkan semua sistem sensori mereka, yang paling penting adalah meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Karena ini penting ya, bonding bagi anak dan orang tua ini kedepannya tuh akan mempermudah orang tua dalam proses pengasuhan. Nah pada saat anak sudah dekat dan merasa nyaman dengan orang tuanya, maka nantinya dia akan bisa menjadi anak yang percaya diri di lingkungan luar dari rumahnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita meningkatkan bonding dengan anak usia dini? Yang pertama sekali bisa kita lakukan adalah dengan melakukan banyak aktivitas bersama-sama dengan anak. Dan pada saat melakukan aktivitas itu kita harus fokus dan benar-benar terlibat, mindfulness. Jadi misalnya kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan? Kegiatan itu nggak perlu yang repot-repot, nggak perlu yang ribet-ribet. Misalnya bercerita bersama. Kalau nggak bisa bercerita gimana? Membaca buku bersama. Kegiatan apa lagi? Peluk-pelukan bersama, guling-gulingan bersama. Itu bagi anak merupakan momen yang penting buat dia dan keterikatan batin dengan orang tuanya gitu. Boleh nggak sih anak usia dini kita ajarin calistung? Saya menjawab bahwasanya anak usia dini boleh diajarkan calistung asal waktu dan metode yang dilakukan itu metode yang digunakan tepat. Gimana tentang waktu? Waktunya adalah ketika anak sudah menunjukkan kesiapan atau minat untuk belajar calistung, maka dia boleh untuk diajarkan. Tapi pada saat anak ini belum menunjukkan kesiapan, belum menunjukkan minat, sebaiknya ditunda. Oke, yang kedua adalah metode. Metode seperti apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan calistung pada anak? Yang pasti metodenya adalah metode yang menarik, metode yang seru, yang sambil bermain, dan itu pasti nggak lama-lama. Misalnya saja, kita mau mengajarkan anak bisa membilang 1 sampai 10 dari hal-hal yang dekat dengan anak. Jadi berupa keseharian anak gitu. Jadi nggak yang harus duduk, ngajarin pakai flashcard, ngajarin pakai worksheet untuk anak kerjain, nggak mesti seperti itu gitu. Nah, metode dan waktu ini sangat penting biar anak tidak merasa terbebani. Kemudian apa sih yang paling penting bagi anak usia dini untuk dipelajari? Yang pertama adalah kita menumbuhkan minat anaknya dulu tentang dia berminat terhadap angka-angka, bagaimana kita menumbuhkan dia berminat terhadap angka-angka, kemudian dia berminat terhadap huruf untuk bisa akhirnya membaca, dan kemudian minat juga terhadap bagaimana dia bisa nantinya menulis. Gimana sih caranya? Kalau misalnya kita mau menumbuhkan minat terhadap membaca, yang pertama kita lakukan adalah bacakan buku. Jadi sehingga anak tertarik dengan
kata-kata, tertarik dengan huruf-huruf, tertarik dengan bentuk-bentuk huruf. Kalau misalnya matematika, gimana sih cara menumbuhkan minatnya? Nah, kalau misalnya kita punya, kayak tadi contohnya adalah jari, kita menghitung jari. Terus dia punya mainan, menghitung mainan. Kemudian gimana sih caranya anak untuk ditumbuhkan minatnya terhadap aktivitas menulis? Nah, kita banyakin kegiatan yang melibatkan tangan. Misalnya anak makan sendiri, terus dia juga bisa menulis dengan tanah pakai sumpit. Oke, sekarang bagaimana sih agar orang tua berkomitmen untuk menjalankan pola pengasuhan yang baik? Yang bisa kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk anak dan bermain bersama mereka dengan mindfulness tadi. Misalnya buat orang tua yang bekerja, pada saat setelah pulang kerja, kita benar-benar fokus untuk bermain dengan anak, dengan tidak lagi bermain handphone misalnya. Nah, dengan kita benar-benar menyediakan waktu buat anak juga akan merasa bahwasanya mereka itu dicintai dan mereka itu dibutuhkan oleh orang tua mereka. Nah, pemirsa, demikianlah hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan pola asuh yang positif agar menumbuhkan anak menjadi lebih percaya diri. Teruslah belajar dan menebar kebaikan. Dadah!